Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Buat teman-teman yang workshopnya indoor ya, atau tinggal di apartemen, mungkin pengen nukang ya, tapi terkendala dengan debu ya kalau mau pakai table saw. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah table saw yang dust free nih. Jadi table saw-nya ini dia tuh anti debu karena di dalamnya dia udah include vakum ya, jadi debunya itu nggak kemana-mana ya. Tapi efektif atau enggaknya nanti kita akan coba, tentunya nggak cuma ngomong doang ya, nanti kita buktikan seperti apa kinerjanya. Ya, untuk produknya sendiri ini dari Aldo ya, teman-teman bisa perhatikan. Untuk modelnya sendiri adalah TBS 157. Nah, di sini bisa kita perhatikan untuk spek singkatnya ya, 1200 watt dan 1000 watt. Maksudnya apa ini? Ya, kalau saya perhatikan sih 1200 watt itu gambar motornya ya. Dan untuk vakumnya dia beda lagi nih, 1000 watt. Jadi untuk wattnya sendiri ini cukup tinggi. Jadi buat teman-teman yang listriknya itu rendah ya, minggir dulu. Ya, selanjutnya di sini bisa kita lihat untuk RPM-nya di 5300 RPM ya, dan blade size-nya 165 mili atau 6,5 inci. Oke, selanjutnya di bagian samping ya sepertinya sama aja ya, nggak bisa kita bahas lebih lanjut. Untuk gambar produknya sendiri seperti ini ya, lebih jelasnya itu langsung aja kita lihat di situ. Oke lah, untuk boxnya sendiri ini saya ketepikan dulu ya, biar nggak terlalu sempit kita ngebahasnya. Oke, sekarang kita fokus ke unitnya itu sendiri. Nah, untuk unitnya sendiri seperti ini ya, tapi sebelumnya kita bahas dulu kelengkapan-kelengkapan yang kita dapatkan. Ya, di situ ada fansnya tentunya, ada meter gauge-nya, tapi itu nanti kita bahas. Ya, kita bahas dulu yang terpisah dari mesinnya. Nah, di sini ada kartu garansi ya, kartu garansi dari Aldo. Nah, untuk keterangannya sendiri teman-teman bisa tanya sama lapaknya langsung ya, kalau dibaca nanti terlalu lama. Dan selanjutnya di sini ada, nah ini tuh adalah buku manualnya ya, seperti ini. Dan selanjutnya ada 2 buah kunci seperti ini ya, ini tuh untuk masang blade-nya. Jadi dia belum pakai spindle lock ya, jadi locknya, jadi spindle-nya harus kita kunci baru kita buka. Nah, seperti ini, kita ketepikan. Ya, untuk unitnya sendiri seperti ini. Overall ini secara build quality ya, mantap sekali, solid. Dan cukup berat kalau saya perhatikan ya. Ini tuh kalau dipakai untuk ngebelah kayu, ini nggak akan geser. Karena beratnya menurut saya ini tuh udah solid sekali. Beda dengan table saw kebanyakan kan, kadang mesti kita baut gitu ya. Kalau ini udah nggak perlu lagi nih, udah solid sekali. Ya, jadi kita perhatikan tuh bentuknya seperti ini. Oke, kita bahas fokus dulu ke bagian atas ya. Sini kita bisa lihat ada meter gauge-nya. Ini untuk motong miring mau 45 derajat, bisa kita setting-setting dari sini ya. Dan untuk tracknya sendiri ini tergolong solid kalau saya bilang. Dan dari bahan meter gauge-nya sendiri dia dari plastik, tapi ini udah oke lah. Ya, dari kemiringannya bisa kita atur dari sini ya. Ada derajat-derajatnya. Sayang dia belum kliki, tapi ya untuk kualitasnya sendiri menurut saya ini tuh udah ya lumayan bagus. Nah, selanjutnya kita lihat untuk pensnya sendiri. Pensnya sendiri ini bisa kita letakkan posisinya itu mau di kanan ataupun di kiri ya. Jadi ini bisa kita buka. Dan untuk pengendorannya atau slidingnya seperti ini. Ya, dia smoothnya kalau ditarik ke belakang ya. Jadi dia itu bisa mulus seperti ini. Jadi kalau mau geser usahakan sambil ditarik ke belakang. Dan untuk kualitas fansnya sendiri menurut saya juga ini tuh udah oke. Materialnya ini full metal ya. Untuk fansnya sendiri ini ke belakang aluminium barnya, dan ini dia juga dari metal. Dan ya cuman handle-nya aja yang dari plastik, tapi tangkainya juga udah dari metal seperti itu. Dan kualitasnya sendiri menurut saya udah oke ya. Di sini ada jarum penunjuk angkanya, dan ya ini bisa dibalik-balik mau posisi kanan ataupun kiri, dan bisa juga kita bikin posisi lebih rendah ya. Kalau ini kan berdiri fansnya, ini bisa kita bikin miring. Kalau mungkin kita mau pakai 90 derajatnya, ini bisa kita tidurkan untuk fansnya seperti itu. Oke, untuk fansnya kita tepikan dulu. Ya, kita lanjut ke top table-nya ya. Untuk top table-nya sendiri ini bahannya dari aluminium ya, halus, rapi, dan ya kalau saya ukur ini untuk lebarnya sendiri di 34 cm dan panjang ke belakang dia di 53 cm ya. Jadi memang bukan untuk bidang-bidang yang terlalu lebar juga. Kalau papan masih oke ya, kecuali teman-teman bikin extensionnya. Dan ya bisa dikatakan ini untuk kualitas dari top table-nya udah mantap kalau saya bilang. Kalau kita cek untuk kepresisiannya ya, rata-rata yang bahan dari aluminium seperti ini dia tuh udah rata ya, udah nggak ada cekung ataupun cembung. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian kontrolnya ya. Di sini ada switch-nya tentunya, dan ya dia tuh on off-nya udah magnetic switch ya.
seperti itu. Dan di sini ada untuk settingan kemiringannya. Nah, untuk mengatur kemiringannya, teman-teman bisa lihat di sini ada angkanya 0 derajat sampai 45 derajat. Caranya teman-teman kendorin ring yang paling depan, baru yang ring paling dalam ini posisinya untuk mengatur berapa derajat, seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan derajat yang kita mau, baru kita kencangkan dengan ring atau tuas yang paling belakang seperti ini. Oke, seperti itu ya. Dan ya di sini bisa kita lihat untuk spesifikasinya. Di situ ada tertera ya untuk spesifikasinya. Yang pertama, kalau kita perhatikan itu ada tulisannya table saw machine, dan untuk voltase frekuensinya 220 volt 50 Hz. Untuk saw-nya itu 1200 watt dan cleanernya 1000 watt. Untuk blade-nya sendiri 165 mili kali 20 mm ya. 50 T, dan download speednya di 5300 rpm. Untuk sawing edge 90 derajatnya di 40 mili ketebalannya, dan untuk 45 derajatnya itu maksimal cuman di 24 mm. Dan situ ada modelnya TBS 157. Ya, selanjutnya kita lihat di bagian samping ya. Di sini kelihatan ya untuk blade-nya. Untuk blade-nya sendiri ya ini tadi ukurannya 6,5 inci ya. Dan di sini bisa kita lihat untuk blade guard-nya. Ini bisa kita cabut nih caranya. Sini ada skrup. Ini kita kendorin aja dan bisa kita naik turunkan juga. Ya, mendingan nggak usah kita buka ya, biarin aja seperti itu. Nah, untuk blade-nya sendiri cara ngebukanya juga gampang ya. Ini teman-teman bisa buka aja cover transparannya yang dari mika seperti ini di bagian samping. Nah, jadi cara bukanya ini ditarik ke atas seperti ini ya. Nah, jadi untuk memasang blade-nya itu dari atas. Dari atas dimasukkan baru dikunci dari sini. Sayangnya dia belum punya fitur naik turun ya. Jadi untuk ketinggiannya dia konstan, cuman bisa miring aja. Dan ya kalau sudah, ini diharap ditutup kembali biar vakumnya bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian samping sisinya lagi ya. Nah, seperti ini ada kabelnya udah tergulung seperti ini, dan ya saya penasaran, saya mau lihat mesinnya seperti apa. Jadi ini mending kita buka aja ya. Ini untuk kabelnya bisa dilepas. Oke ya, ini ada 4 buah baut, kita coba lepaskan. Nah, platnya sendiri ini tuh cukup tebal ya. Hampir 2 mili nih kalau saya lihat, 2 mili kayaknya. Dan ya, nah ini teman-teman bisa lihat sistemnya ya. Ini tuh vakumnya nih. Jadi vakumnya tuh nyedotnya dari sini nih untuk anginnya. Dan oh, ini buangan angin sepertinya ya. Dia nyedotnya dari bawah. Dan ini untuk mesinnya. Mesinnya itu mirip sekali seperti circular saw. Bahkan sama sih dari karakternya itu seperti ya circular saw pada umumnya. Untuk mengganti karbon brusnya dia dari kanan dan kiri seperti ini. Jadi dia menggunakan armature ya atau angker. Dia bukan dinamo induksi. Dan ya ini tuh selang. Ini pipa ke bagian penyedotnya ya di bawah seperti itu. Ya, seperti itu. Dan saya penasaran seperti apa vakum di dalamnya atau tempat debunya. Kita buka ya. Jadi ada 4 pengaitnya seperti ini. Saya coba angkat. Berat sekali untuk mesinnya. Ya, di sini bisa kita perhatikan ada bagnya ya. Ini tuh adalah penampungan debunya. Jadi sistemnya ini kalau kita buka. Nah, jadi ini tuh adalah lubang keluaran sampah dari pemotongan kayunya ya. Jadi dia keluar dari sini dan nanti akan ditampung ke bagian bag ini. Dan bagaimana sistem penyedotannya? Nah, karena ini kan dia ruang hampa ya, jadi dia ini tidak ada udara masuk. Jadi dia itu sistemnya disedot dari nih vakumnya, ini nyedot. Jadi ini nyedot, maka pembuangan debunya akan masuk ke sini. Jadi dia itu nggak berserakan di tempat ini ya. Jadi dia akan lebih bersih, dan untuk ngebuangnya juga nanti kita tinggal lepaskan ini aja. Ini kita buang seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya untuk sistem kerjanya.
Ini juga bahannya dari plastik, tapi ini tuh ini kuat sekali, solid. Oke ya, jadi seperti itu saya pasangkan kembali. Oke, kita kunci lagi. Dan penutupnya biar lebih aman harus kita pasang kembali ya. Oke, kalau gitu saya tes nyalakan dulu ya. Mana tahu nanti nggak nyala pula sebelum kita uji coba berapa wattnya. Ya, kita langsung coba aja. Saya ambil colokan dulu. Oke, kita lihat tes wattnya ya, berapa. Hampir 1200 ya, yang wattnya cuma 1300 PA. Wassalam, nggak bisa ya, dianjurkan di atas itu ya. Ya, sekarang kita tes untuk desibelnya ya, untuk kebisingannya. Bisa dikatakan sih untuk indoor masih tergolong ya nggak begitu besar sih suaranya. Ya di 80-an dB ya, nggak terlalu keras tapi nggak bisa dikatakan silent juga, setara gerinda ya. Ya, jadi seperti itu. Sekarang langsung kita coba aja, kita tes seperti apa kinerja penghisap debunya, apakah memang bekerja dengan baik atau cuman gimmick doang. Ya, jadi pastikan teman-teman lihat ya sebelum teman-teman beli, biar nanti nggak kecewa. Oke, langsung aja kita cobain. Oke, sekarang kita cobain ke papan ya. Kita coba apakah debunya bisa tersedot dengan bagus. Ini saya sengaja nggak pakai masker ya, untuk membuktikan apakah layak atau tidak. Ya sebaiknya jangan diikutin. Ini cuma ngetes doang. Ya kalau saya rasakan ya, dari bau-baunya itu memang bisa dikatakan ada sih, ada aroma debu kayunya, tapi bisa dikatakan masih ya bersih lah dibandingkan dengan table saw pada umumnya ya. Bahkan kalau ya saya nggak pakai masker seperti ini, menurut saya masih layak, tapi jangan dibiasakan ya, ada baiknya kita itu harus safety, harus tetap pakai masker. Ya, dia di bagian tangan sih ada, ini tuh adalah percikan sedikit ya yang lompat ke atas debunya, tapi untuk yang ke bawah dia bisa dikatakan ya pembuangannya masuk ke dalam ini ya, ke dalam tempat debunya. Oke, seperti itu. Tapi yang saya rasakan agak berat karena apa? Ini untuk blade-nya
Ya kalau saya pribadi mendingan jangan yang terlalu rapat ya, bikin yang tadi berapa T ya, saya lupa ya. Kalau yang mungkin yang 40, bukan 40, kalau mungkin yang 24 T mungkin akan lebih enteng lagi. Tadi agak terasa berat karena menurut saya ini blade-nya terlalu rapat ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba kayu bengkire ya. Nah, kita coba kayu bengkire, apakah tenaganya masih oke. Sayang memang blade-nya matanya terlalu rapat. Ya untuk tenaga oke nih, dia kalau saya rasakan feelsnya itu setara dengan kita pakai mesin circular saw yang kita bikinkan ke table saw gitu ya. Tenaganya oke, apalagi ini blade-nya kan dia lebih kecil daripada circular saw pada umumnya. Kalau circular saw 7 inci, ini 6,5 inci, tentunya dia lebih enteng lagi. Untuk kayu-kayu bengkire seperti ini, ketebalan 1 inci itu sangat mumpuni sekali. Oke, seperti itu. Mungkin nanti akan saya ganti aja blade-nya ya, untuk blade yang lebih jarang, yang 24 T mungkin, biar lebih enak lagi seperti itu. Oke ya, jadi seperti itu. Sekarang kita lihat untuk sistem debunya, apakah tersedot dengan bagus. Ya, jadi untuk tempat plastiknya ini nggak ada ya, nggak ada debunya, dia masuk ke sini. Nah, ini bisa kita buka. Ya oke, itu tadi dari hasil uji cobanya ya. Secara fungsi bisa dikatakan udah bekerja dengan baik ya. Untuk vakumnya sendiri dia ya menyedot dengan bagus. Ya, jadi kalau ditanyakan ini tuh apakah worth it dengan harganya, ya tinggal lagi teman-teman apakah memang butuh atau enggak fitur yang punya dust free seperti ini. Jadi kalau bisa saya katakan ya, kalau memang itu teman-teman butuh yang tanpa debu, workshopnya indoor, ya saya rasa sih oke-oke aja ya. Ya tapi kalau teman-teman memang nggak butuh fitur itu, saya rasa agak mubazir karena dari harganya sendiri ya bisa dikatakan bukan murah ya, 3,9 juta. Jadi kalau teman-teman nggak butuh fitur itu, saya rasa mendingan ya ambil yang tanpa fitur-fitur seperti ini. Itu masih banyak di range harga segitu yang menurut saya ya lebih proper ya. Tapi sekali lagi dia sifatnya kondisional ya, fitur seperti ini jarang ada di table saw. Kalau memang butuh yang seperti ini ya it's okay lah ya. Oke ya, jadi mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Mungkin ada masukan atau kritikan dari teman-teman, silahkan aja di kolom komentar. Oke, kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.